Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gudang Ilmu 42. Kali ini admin akan berbagi informasi mengenai cara lengkap, kita bahas dari awal hingga akhir, cara mempersiapkan, menginstal dan mengoperasikan ANBK 2021 yang agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Langkah paling pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menyiapkan VHD-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan VHD, saya kasih nama foldernya VHD 2021 fresh. Jadi yang benar-benar fresh nih, yang Gudang Ilmu 42 ini adalah VHD-nya yang benar-benar fresh, yang terbaru, belum pernah di install ya, seperti itu, belum pernah dimasukkan ke dalam VirtualBox. Nah, jadi ini sudah saya siapkan. Selanjutnya kita akan mempersiapkan si komputer server ini untuk bisa digunakan menjalankan ANBK 2021. Yang pertama, kalian harus menginstal Oracle VirtualBox ini ya. Nah, kalian install. Biasanya dari dinas-dinas terkait itu sudah dipersiapkan. Nih saya sudah punya di sini di VHD ANBK ini VirtualBox-nya ini bisa kalian install ya dengan cara install seperti biasa. Itu kalian install saja, dan kalau ada notifikasi next kalian next ya. Mudah sekali seperti kita menginstal biasa. Nih saya sudah punya. Nanti hasil dari VirtualBox-nya itu seperti ini kalau kita buka. Nah, ini adalah mesin VirtualBox-nya. Kalau ada notif seperti ini untuk updatean itu kalian abaikan saja. Ini saya sudah pernah coba geladi ANBK di sini ya. Nah, nanti akan kita bahas mengenai VirtualBox, cara menjalankan VirtualBox. Nah, setelah kalian sudah install VirtualBox dan juga VHD-nya sudah ada ya, sudah kalian siapkan. Kalian siapkan komputer kalian. Pertama, bisa kalian setting terlebih dahulu di bagian sini ya, bagian internet ini, network ini. Kalian klik kanan, kemudian kalian pilih Open Network and Internet Settingnya. Nah, di sini. Kemudian akan tampil menu seperti ini, ada Home, Status, Ethernet dan yang lain-lain. Kalian pilih ke yang status ini ya, bagian status ini. Kalian pilih di Change Your Network Setting, Change Adapter Option ini, bagian sebelah sini. Klik chapter ini Windows 2010 ya, kita gunakan Windows 2010. Nah, di sini ada tiga jaringan yang saya masukkan. Yang pertama, VirtualBox ini terhubung dengan VirtualBox. Kemudian SMK ini adalah sinyal internet ya. Kita ganti nama server aja biar nanti nggak bingung. Ini adalah jaringan servernya. Kemudian ini adalah jaringan untuk klien ya. Kita kasih nama ini untuk klien. Nah, seperti ini agar tidak tertukar ya, seperti itu. Jadi syarat utama ketika kalian akan menginstal VirtualBox dan juga menjalankan mesin VirtualBox dan CBT SYN-nya nanti harus minimal ada satu klien yang tersambung ya, ada satu klien yang tersambung dengan server kalian ya. Kemudian kalian juga harus punya jaringan internet yang stabil serta harus tersambung ke klien minimal satu saja ya, disambungkan dengan hub ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa setting dulu si klien ini dengan cara klik kanan, kemudian kalian pilih properties di sini. Kemudian kalian pilih yang internet protokol version 4 ini, kalian klik ya. Kemudian nanti kita arahkan ke properties ini. Properties seperti ini. Nah, biasanya kalau awal itu seperti ini, dia ada di obtain an IP address automatically ya. Kemudian kita pindahkan ke sini, use the following IP address ya. Kita pilih IP address ini, kita ketikkan 192.168 kemudian 0, kemudian kalian bisa tuliskan di sini 199 seperti ini ya. Usahakan sama, jangan dirubah-rubah, biarkan sama seperti ini ya.
Kemudian setelah kalian selesai mengetikkan ini, kalian bisa pilih subnet masknya, nggak usah diketik, tinggal diklik aja nih, langsung keluar otomatis dia ya. Kalau sudah selesai kalian bisa oke, kemudian kalian close. Maka si clean ini sudah kita setting ya. Nanti clean yang ada di komputer lain yang terhubung ke server ini kalian setting juga dengan IP yang berbeda ya, selain 199 ya dan 200. Bisa kalian pilih angka 1, 2 dan yang lainnya. Bisa kalian cek di menu deskripsi video ini, itu akan ada video khusus untuk menyambungkan clean ANBK 2021, karena di Exambro clean ANBK 2021 ini juga berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau ini sudah kalian setting, langkah selanjutnya bisa kalian close semua. Langkah selanjutnya adalah kalian harus mematikan virus ya, virus-virus yang ada di sini, firewall di komputer ini kalian harus matikan semua agar nanti VHD yang kalian install nanti dan juga Exambro yang kalian install juga, Exambro adminnya, tidak terbaca virus oleh si komputer ini. Jadi pastikan benar setiap kalian akan memulai menginstal dan juga bahkan menjalankan CBTSIN-nya nanti harus benar-benar firewallnya mati dan juga semadap seperti antivirus itu kalian buang semua, kalian uninstall terlebih dahulu, dan juga kalian bisa atur di sini. Nah, kalian bisa klik di sini di menu setting ini untuk update and security, ini kalian pilih di sini update and security. Kemudian kalian pilih di bagian sini Windows security ini ya, Windows security seperti ini. Kemudian kalian pilih yang bagian ini virus and threat protection, kalian klik. Nah di sini kalian bisa pilih yang di bagian kedua ada current threats dan juga ada virus and threat protection setting. Kalian pilih yang manajemen ini, manajemen setting. Klik manajemen setting. Nah punya saya seperti ini, real time protectionnya udah saya matikan ya, harus di off kan. Kemudian biasanya kalau kalian belum pernah men-setting ini akan on semua ini ya, berarti kalian nanti akan on semua seperti ini. Jadi harus kalian matikan ya, pastikan ini mati, terutama real time protection ini. Ketika sudah kalian restart, nanti biasanya real time protection ini secara otomatis akan aktif lagi. Maka harus rajin kalian cek ya di sini real time protectionnya kalian matikan. Nah kalau ini sudah kalian pastikan mati semua nih, ini seperti ini. Tinggal kita ke firewall and network protection. Kita klik firewall and network protection. Kemudian di sini biasanya kalau kalian baru belum pernah disetting, ini on semua nih seperti ini. Saya akan coba on kan ya, seperti ini. Nah, public networknya juga on seperti ini. Nah, kalau biasanya seperti ini nih, on seperti ini semua aktif ya, on dan aktif. Maka ini harus kita matikan dengan cara kita off kan ya. Kemudian di bagian private networknya bisa kalian off kan juga. Kemudian yang terakhir adalah di public network ini bisa kalian on kan juga. Nah seperti ini ya. Nah ini kalau sudah off semua ya, sudah off, virus and threat protectionnya sudah, real time-nya juga sudah kalian setting tadi, pastikan benar sudah tidak ada yang aktif. Firewall-nya juga sudah tidak ada yang aktif dan tidak ada antivirus di sini, baru kita bisa menjalankan virtual box ini ya. Kita buat dulu virtual box ini, mesin dari CBTSIN-nya itu ya. Kita klik mesinnya. Kemudian langkah pertama yang harus kalian buat adalah new ini ya. New artinya kita akan membuat mesin baru. Ini mesin Gladi ANBK yang sudah saya buat. Kalau mau dihapus sebenarnya bisa dihapus, tapi karena ini masih akan saya gunakan, tidak saya hapus. Jadi kita buat yang baru saja ya. Kita klik new ini, nah akan tampil nanti tampilan seperti ini. Create virtual machine. Nah, name atau namanya kalian bisa buat. Saya akan buat namanya
gudang seperti ini. Boleh menggunakan huruf kecil, boleh menggunakan huruf besar, tidak masalah. Yang penting pastikan bahwa namanya ini tidak boleh ada spasinya ya. Jadi kalau mau ada spasi bisa kalian akali, kalian gunakan underscore seperti ini. Gudang ilmu 42 misalnya seperti ini ya, atau saya buat gudang ilmu saja biar tidak terlalu panjang. Gudang underscore ilmu. Sekali lagi admin pastikan bahwa tidak boleh ada spasi di sini ya. Nanti di mesinnya, di CBT-nya tidak terbaca nanti ya kalau ada spasinya. Kemudian untuk mesin foldernya biarkan saja, nanti akan masuk ke user dan VirtualBox. Kemudian tipenya biarkan dia Windows ya, Microsoft Windows. Nah, di versinya ini yang harus kalian rubah. Kalian klik bagian tanda panah sini, kemudian kalian cari Windows 2012 46 bit 64 bit ini ya, kalian klik. Kemudian bisa kalian next di sini. Next. Nah, di sini ada rekomendasi memori yang akan kalian gunakan, bisa kalian sesuaikan saja dengan memori yang kalian miliki sebenarnya ya. Ini tidak terlalu bermasalah, yang penting jangan di samping sini. Jadi memori yang akan kalian gunakan disesuaikan sajalah ya, seperti itu. Karena masing-masing komputer server kalian memiliki RAM yang berbeda-beda. Nah, kalau sudah kalian setting bisa kalian klik next di sini. Next. Oke. Kalau sudah klik next, nanti akan ada 3 pilihan di sini. Do not add a virtual hard disk, atau create a virtual hard disk now, atau use an existing virtual hard disk file. Jadi kita pilih yang ketiga ini ya. Kita akan menggunakan VHD yang sudah kita siapkan tadi ya, VHD yang sudah kita, yang fresh, paling fresh, yang masih belum digunakan. Kita bisa pencarian di sini, kita klik folder di sini, choose a virtual hard disk filenya. Nah, ini kan ada ini ya, ada virtual VHD saya yang lama. Jadi saya refresh dulu. Nih, kalau sudah di refresh bisa kalian klik add. Oke. Klik add, kemudian kalian cari di mana kalian menaruh VirtualBox yang fresh tadi ya. Saya tadi simpannya di sini. Kemudian VHD 2021 fresh yang di gudang ilmu 42. Nah, ini yang ya yang akan pilih. Pastikan jangan sampai salah pilih. Karena kalau VHD-nya ini sudah pernah digunakan itu tidak fresh lagi. Nanti tidak akan bisa untuk digunakan sinkron dan yang lain-lain. Jadi harus benar-benar yang kosong ya. Fresh itu artinya kosong, benar ini belum pernah digunakan. Kalau sudah kita pilih, akan tampil di sini namanya. Kita klik open. Oke, seperti ini. Ini karena sudah ada ya, jadi sudah terhubung dengan ini VHD ini. Jadi sudah saya tambahkan ini, jadi tidak perlu ditambahkan lagi. Tapi kalau teman-teman belum di sininya kosong, belum ada, bisa kalian tambahkan. Nah, kalian pilih ya, VHD-nya ini, kemudian kalian choose atau pilih ini, choose. Nah, oke. Kalau sudah, berarti kita sudah membuat mesin baru ya. Tapi kok nggak tampil ya. Oke, di sini saya sudah pernah membuat ini sudah pernah mengikuti geladi ANBK di sini. Jadi bisa kita hapus dulu ini ya. Kita hapus dulu. Oke, kita hapus dulu. Kita remove ya, seperti ini. Kemudian pilih delete all file. Jangan yang remove only. Kalau remove only ini datanya nanti nggak terhapus. Kita harus hapus semua data filenya ya. Kita klik. Oke, sudah terhapus. Baru kita buat mesin baru ya, kita klik new ini. Kemudian di sini kalian bisa ketikkan namanya ya. Namanya ini bisa menggunakan huruf kecil, bisa menggunakan huruf besar, atau perpaduan huruf besar dan huruf kecil itu diperbolehkan, silakan saja ya. Silakan saja.
saya akan tulis seperti ini. Namun yang harus diperhatikan, di nama dari mesin virtualnya ini tidak boleh ada spasinya ya. Jadi kalaupun mau ada dikasih spasi, bisa kalian tambahkan underscore seperti ini. Nah, saya seperti ini, gudang underscore ilmu. Nah, ya. Kemudian mesin foldernya biarkan saja, jangan dirubah, biarkan nanti si mesin ini masuk ke VirtualBox di user ini. Kemudian tipenya Microsoft Windows biarkan saja. Nah, yang harus kalian ganti adalah di versionnya ini. Kalian klik tanda panah ini, kemudian kalian bisa pilih Windows 2012 64 bit. Jadi cari yang Windows 2012 64 bit ya. Pastikan ini benar-benar Windows 2012 64 bit. Kalau sudah, bisa kalian klik. Nah, kalau sudah, bisa kalian next di sini. Nah, kemudian kita akan diarahkan untuk mengatur memorinya. Nah, di sini bisa kalian sesuaikan saja dengan memori yang kalian miliki atau RAM yang kalian miliki, karena setiap server berbeda-beda RAM-nya ya. Ada yang 8 GB, ada yang 16, dan ada tingkatan tertentu. Nah, kalau sudah, bisa kalian klik next di sini. Nanti akan ada penyimpanan hard disk ini ya. Ada do not add a virtual hard disk, ada create a virtual hard disk, dan ada use an existing. Nah, jadi kalian harus pilih yang ini, yang ketiga ini ya. Use an existing virtual hard disk file, seperti itu. Nah, kalau sudah kalian pilih ini, berarti kita akan mencari file VHD yang fresh tadi yang belum kita gunakan. Kita choose a virtual hard disk ini, kemudian kalian add, kalian tambahkan ini, kemudian kalian cari, saya cari ulang dari sini ya, di new, di data kemudian saya tadi sudah siapkan di VHD 2021 fresh di gudang ilmu ini. Nah, ini adalah VHD yang fresh yang belum digunakan. Kalau sudah, kita bisa tinggal klik, jangan lupa diklik ya ini ya, biar dia tampil. Kemudian kita pilih open. Oke, sudah ada di sini, baru kita bisa choose. Nah, seperti itu. Kalau sudah kita choose, kita create, kita buat. Oke, sudah jadi gudang underscore ilmu. Nah, di sini di tahun 2018 itu penggunaan dari VirtualBox ini bisa kita start di sini ya. Nah, tapi kalau di sekarang di 2021 bahkan di 2019 itu tidak start langsung dari VirtualBox. Nanti akan kita gunakan Exambro Admin namanya ya. Nah, sebelum kita masuk ke Exambro Admin, setelah kalian membuat mesin Oracle VirtualBox-nya ini, kalian setting dulu. Kalian pilih setting dulu. Klik setting ya. Ya, di bagian setting ini yang perlu kalian ubah hanya cukup di bagian sistemnya saja sebenarnya. Sistemnya tadi yang masalah memorinya yang kalian gunakan, dan juga di bagian paling bawah ini hardware clock in UTC time ya. Kalian harus checklist di sini. Kenapa? Ini fungsinya untuk menyesuaikan real time waktu kalian dengan server pusat ya. Jadi nanti akan disamakan dengan waktu, karena waktu itu sangat penting ya. Kalian harus benar-benar pastikan ini sudah terchecklist. Nanti karena di bagian waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur itu berbeda-beda, sehingga nanti kalau sudah kita checklist dia akan menyesuaikan. Kemudian prosesornya di sini kan ini ada motherboardnya. Kemudian kita pilih yang prosesor. Prosesornya bisa kalian pilih yang 3 aja ya. Saya sarankan yang ketiga ini. Jangan sampai lewat di sini ya. Ini dilarang. Ini sudah ada notif invalid nih, tanda seru. Jadi saya sarankan ke nomor 3 aja, atau nomor 2 boleh juga sih ya. Saya sarankan nomor 3. Kalau sudah, kita langsung ke network ini ya. Kita langsung ke network. Klik network. Di sini ada adapter 1, adapter 2, adapter 3, adapter 4. Nah, yang akan kita gunakan nanti adalah adapter 1 dan adapter 2. Nah, di adapter 1 ini untuk server, untuk jaringan internet kita. Nah, sedangkan adapter 2 ini, adapter 1 ini untuk clean ya. Adapter 1 ini untuk clean nanti, sedangkan terbalik ya. Sedangkan adapter 2 ini nanti untuk internet kita. Begitu ya. Nah, di adapter 1 ini kita harus setting si attach to-nya ini dari NAT kita ubah menjadi bridge adapter ya. Bridge adapter ini. Nah, kemudian di sini terpilih TP-Link Gigabit PCI Express adapter. Nah, ini harus kita sesuaikan dengan yang ada di komputer kita.
yang sudah kita cek tadi di sini. Kita cek open network and internet, cek adapter optionnya ini. Nah di sini bisa kalian klik di sini. Nah untuk clean ini kan Realtek PCI GB Family Controller. Kalau TP-Link ini untuk server ya, jadi nanti akan salah. Jadi harus kita pilih yang sesuai dengan clean ini. Realtek PCIe GBE Family Controller. Nah, jadi kita masuk ke sini tadi, berarti ini harus kita rubah ke Realtek PCI GBE Family Controller. Pastikan benar ini sudah tepat. Bridge adapternya mengarah ke clean Realtek PCI GBE Family Controller. Ya di sini kalau sampai mengarah ke TP-Link nanti nggak jadi-jadi nih settingannya ya. Jadi harus benar-benar kalian sesuaikan sesuai dengan komputer kalian masing-masing karena namanya berbeda-beda setiap komputer ya. Kemudian di adapter 2-nya ini, adapter 2 ini kan enable ya, tidak aktif network adapternya. Jadi harus kita aktifkan. Setelah kita aktifkan dengan tanda checklist ini, kalian bisa pilih NAT di sini. Ya, NAT artinya nanti akan langsung terhubung ke jaringan internet. Nah, kalau sudah bisa kalian Oke, pembuatan serta pengaturan setting dari mesin VirtualBox kalian sudah kalian lakukan. Ya, sudah kalian buat. Tinggal kalian close ya. Kalian bisa close lagi pengaturan-pengaturan yang lainnya. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menginstal dan juga menyambungkan VirtualBox itu ke Exambro admin ya. Saya akan coba buatkan dulu foldernya di sini di data D aja ya. Saya di sini akan buat folder admin pakai T gini ya. Oke. Kosong di sini kosong, biarkan dia kosong. Oke. Saya sarankan kalian untuk membuat folder ini. Kenapa? Karena di Exambro di sini saya sudah buat nih, saya sudah ada nih Proctor Browser Semi Online versi 27.11.19 yang saya dapatkan dari web ANBK 2021 ya. Saya download langsung dari sana, tidak dari dinas. Saya download dari situ yang lebih bagus. Di sini biasanya ketika kita ekstrak di sini dia nanti acak-acakan ya kalau tidak kita buat folder admin ini tadi. Maka lebih baik kalian buat folder, kemudian kalian bisa ekstrak di sini, klik kanan ya, kemudian kalian ekstrak file. Nah, ekstrak file, kemudian kalian pilih data D tadi, tempat folder admin ini kalian pilih, kemudian kalian klik OK. Oke, nanti akan terekstrak. Ini sudah berjalan, ini sudah diekstrak ke admin ini. Nah, hasilnya seperti ini. Pastikan ada berapa file nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ada 14 ini terekstrak semua, jangan sampai tidak ada yang terekstrak. Kalau ada yang tidak terekstrak berarti gagal ekstraknya, atau bisa jadi karena kalian belum mematikan virus ataupun firewallnya sehingga terbaca virus dan terhapus oleh komputer kalian itu ya. Nah, kalau sudah, sebenarnya bisa kalian klik kanan, kemudian biasanya kalian send to desktop, tapi itu kalau bagi saya tidak disarankan untuk di server ini, karena di Exambro admin 2021 ini benar-benar mudah terkena virus ya, mudah sekali terkena virus yang saya alami. Jadi biarkan saja di sini. Kalau kalian hari ini bisa, kemudian besok dicoba diklik-klik 2 kali di run as nggak bisa, berarti kalian jangan panik. Kalian cukup ekstrak ulang aja Exambro adminnya, karena berarti Exambro admin kalian sudah terkena sesuatu hal semacam virus gitu ya. Jadi gampang saja, tinggal kalian ekstrak. Yang penting di sini tadi, di yang hasil downloadan dari ANBK web tadi, jangan sampai hilang di sini ya, yang dalam bentuk RAR, karena RAR ini tidak akan terkena virus. Nah, seperti itu ya solusi mungkin bagi teman-teman yang merasa kesulitan. Nah, saya lanjutkan ke admin ini. Di sini bisa kalian setting dulu sebenarnya ya, properties. Boleh dilakukan, boleh tidak sih sebenarnya ya. Bisa kalian langsung saja lah ya. Kita langsung saja klik kanan, run as administrator aja, atau di open juga bisa sih. Kalian klik run as administrator,
maka kita akan diarahkan seperti ini ya, diarahkan ke seperti ini. Nah, ini adalah Exambro admin versi 27.11 sekian tadi ya. Di sini perlu kalian perhatikan di bagian ini ya, bagian ready-nya ini. Ready-nya ini masih berwarna hitam, berarti dia belum siap digunakan, harusnya berwarna hijau. Ini ada beberapa kendala yang membuat si Exambro ini belum siap, belum ready, belum siap. Pertama, biasanya kan di sini ada tulisan error ya. Nah, di sini error yang kalian dapatkan ada banyak sekali. Ada VirtualBox-nya error, ada browser Chrome-nya error. Jadi, yang kalian lakukan jangan panik ya, karena pembuatan awal Exambro ini, mesinnya ini pasti seperti ini ya. Kecuali yang memang servernya sudah otomatis. Pertama yang akan kita atasi adalah browser Chrome ini, browser Chrome. Kalian bisa set di sini, set Chrome-nya di sini. Nah, kemudian kalian pastikan bahwa si Chrome ini sudah terhubung dengan Chrome ya, set a Chrome. Jadi si Exambro ini sudah terhubung ke Chrome seperti ini. Karena si Exambro ini tidak bisa menjalankan sendiri, dia harus dibantu oleh Chrome, sehingga memang harus dibantu atau terhubung dengan Chrome ini. Cara mencari folder Chrome ini bisa kalian seperti ini ya. Kalian cari. Nah, di sini normal view ini kita gunakan. Nah, di sini bisa kalian ketikkan N kecil ya dengan 0, tulisan normal tapi ada N-nya kecil, O-nya diganti dengan 0, kemudian R kecil, A-nya diganti dengan angka 4, kemudian L normal gitu ya. Tapi N0 R, coba kita ulangi ya, ada agak salah. N 0 R M 4 L gitu ya, normal. Kita klik OK, maka seperti ini akan jadi minimize sebenarnya gitu ya. Bisa kalian lihat di sini di Chrome kalian biasanya sudah ada di desktop sih ya. Kalian klik kanan ya, kemudian kalian pilih di sini open file location ya. Jadi lokasinya kita akan cari di mana kalian menyimpan Chrome ini, yaitu di sini di PC Windows 10, di Windows C, kemudian program file Google Chrome application. Nah, itu ya urutannya. Jadi bisa kita cari. Oke, kalau sudah kita coba cari mulai dari di PC dulu, kemudian Windows C tadi arahannya ya, kemudian program file, kemudian Google, kemudian Chrome, kemudian application. Nah, ini Chrome ini. Kalau sudah, itu ada dua perbedaan Pak. Gimana kalau punya saya nggak ada .exe-nya, .exe, nggak apa-apa, itu sama aja, yang penting logonya Chrome ya. Kalau sudah kalian bisa open, oke, sudah selesai. Seperti ini, nah langsung hilang dia. Jadi yang di sini tadi Chrome-nya sudah hilang. Tapi masih error Pak. Iya, masih error karena VirtualBox-nya belum kita atur. Bagaimana cara mengatur VirtualBox-nya? Bisa kalian setting di sini, set virtual machine name. Kita klik, nanti akan tampil settingannya. Nah seperti ini. Silakan input nama dari VM yang kalian buat tadi. Biasanya teman-teman akan mengetik gudang ilmu dan sebagainya ya. Itu nggak perlu, itu nggak akan valid nanti ya. Kalian cukup cari di sini. Itu yang admin dulu pertama kali menginstal ini gunakan itu sampai berkali-kali diketik gudang underscore kok nggak jadi begitu ya. Ini adalah pengalaman pribadi ya, jadi tidak perlu kalian ketik di sini, itu tidak akan pernah bisa. Cukup kalian klik di sini karena sudah terdata. Klik, nah ini dia, pilih yang ini. Oke, kalau sudah dipilih baru kalian setting atau set. Kita tunggu. Nah karena sudah tersetting, otomatis errornya hilang semua sudah terbaca, dan akhirnya ini ada set virtual machine-nya sudah aktif, dan di sini sudah ada ready ya, sudah siap. Nah kalau sudah seperti ini artinya Exambro admin kalian sudah selesai kalian setting ya. Tinggal kita jalankan virtual machine-nya dengan cara klik sekali aja ya, klik sekali aja, kemudian kita tunggu. Kita di sini menunggu si mesin virtual ini berjalan ya. Di sini seperti ini tampilannya kurang lebih. Nggak usah kalian ketik-ketik, nggak usah kalian
rubah-rubah, biarkan saja si Examro admin ini dan CBT ini sudah menjalankan CBT ya. Nanti memanggil puspendik ya, biarkan saja, nanti akan otomatis berjalan jika pengaturan kalian sudah sesuai dengan yang admin lakukan dari awal hingga akhir. Itu pastikan baik itu firewall, baik itu virus protectionnya sudah dimatikan, kemudian semua yang dilakukan oleh admin dari awal hingga akhir itu kalian lakukan persis ya, insya Allah tidak akan ada trouble ya, seperti itu mudah-mudahan. Nah, kita tunggu berjalan ya, santai saja, karena di awal kita membuat mesin virtual ini itu memang akan lama. Kenapa? Karena si mesin ini masih belajar dan masih mencari, benar-benar mencari jalannya ya, itu untuk menuju puspendik itu agak lama, tapi sebenarnya biasanya tidak sampai 1 jam, tidak juga, hanya 5 menit mungkin ya gitu. Jadi agak lama, mungkin 5 menit. Tetapi ketika sudah pernah sekali terhubung dengan puspendik atau CBT-nya sudah berjalan, itu besok-besok ketika kita buka itu udah cepat ya, nggak selama ketika awal pembuatan. Nah, itu yang admin pelajari ini selama membuat virtual mesin ini gitu ya. Oke, kita tunggu, kita lanjutkan. Jadi admin sarankan benar-benar kalian pastikan bahwa si prosesnya itu berjalan ya, dari awal hingga akhir tidak ada yang tertinggal. Nah, satu hal yang harus kalian benar-benar awasi ya, ataupun kalian pastikan sekali, nanti di bagian sebelah sini akan ada semacam proses itu tidak akan selesai jika kalian lupa ya, misalnya lupa dalam menghubungkan server kalian dengan clean ya, dengan salah satu saja clean di laboratorium komputer kalian ya. Itu pernah admin dulu 2018, itu berdasarkan pengalaman pribadi, itu sudah merasa benar semua, jadi dicoba berulang-ulang hingga 1 jam itu tidak jadi ya, tidak, prosesnya tidak selesai nih. Sampai sini sudah sampai terbuka waktunya. Nah, di sini ada running, di sini check-in. Nah, ini kan langsung nih punya admin langsung seperti ini ya. Nah, kalau yang admin alami di 2018 itu berdasarkan pengalaman pribadi, dia hanya check-in terus sampai 15 menit kok masih check-in ya. Ternyata hubnya ya, hub yang menghubungkan antara clean dan juga server punya admin itu mati ya, powernya mati. Itulah yang menyebabkan tidak bisa. Makanya benar-benar harus teman-teman perhatikan sekali itu ya. Jangan sampai apa yang dialami oleh admin di tahun 2018 itu terjadi pada kalian. Itu lumayan menguras tenaga itu mencari solusinya ya. Jadi itu simpel saja, pastikan si mesin ini sudah terhubung dengan hubnya sudah hidup, sudah terhubung dengan satu saja clean yang sudah terhubung gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nanti tampilannya akan seperti ini di awal. Google Chrome yang kalian gunakan itu biasanya seperti ini bentuknya ya, dalam bentuk ini samaran ya, dalam bentuk samaran. Cara mengatasinya, kalian klik kanan saja di sini incognito ini, kalian klik kanan, klik saja, bukan klik kanan, klik kiri ya. Kemudian close incognito, kalian close. Oke. Nah, nanti dia akan mengarah ke sini, blank sebentar. Nah, baru ini berarti CBT kalian sudah siap untuk digunakan ya. CBT kalian sudah siap untuk digunakan. Oke, kalau sudah jadi seperti ini ya, sudah masuk ke CBT Scene loginnya seperti ini, bisa kalian masukkan ID server dan juga passwordnya ya.
sesuai dengan yang ada di web ANBK kalian. Silahkan cari saja, di situ ada ruang proktor ya. Ada proktor, ada kode ID server dan juga password masing-masing ya yang tertera di ANBK, web ANBK itu. Dan serial number ini pastikan jangan sampai diubah-ubah ya. Nah, seperti itu. Artinya kalau sudah sampai sini kalian tinggal menjalankan CBTition loginnya. Kalian tinggal menjalankan ANBK tersebut. Proses instalasi dan persiapan dari ANBK sudah terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi kalian belum subscribe channel ini, silakan subscribe dulu dan juga jangan lupa aktifkan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.